Mulai dari peluang keberhasilan hingga apakah SpaceX benar-benar kandidat terbaik untuk tugas ini dan detail lainnya, ikuti saya dalam analisis ini tentang kemungkinan perusahaan membawa Starship ke Mars pada tahun 2024. Perjalanan ke Mars tidak diragukan lagi merupakan tantangan besar di bidang antariksa dekade ini. Ini adalah tujuan yang dicari oleh berbagai organisasi, termasuk NASA dan agensi lainnya di seluruh dunia. Namun, salah satu inisiatif ini didanai secara swasta, SpaceX, yang menonjol karena ambisinya untuk mendarat di planet merah dalam beberapa tahun mendatang. Namun, untuk menilai apakah ini layak, penting untuk mengenal SpaceX lebih baik. Perusahaan ini merancang, membangun, dan mengoperasikan roket serta pesawat antariksa tercanggih. Didirikan pada tahun 2002, misinya selalu mentransformasi teknologi antariksa dengan tujuan utama memungkinkan kolonisasi planet lain. Mungkin terdengar seperti konsep sederhana, tetapi dalam praktiknya sangat kompleks. Meskipun semua kemajuan umat manusia dalam eksplorasi antariksa, biayanya masih sangat tinggi. Bahkan NASA, agensi antariksa utama ASLSA, menghadapi pengurangan anggaran yang signifikan. Ini karena upaya untuk berinovasi dalam perjalanan antariksa belum membuahkan hasil. Saat itulah Elon Musk, salah satu pengusaha terkaya di dunia dan seorang visioner yang melihat eksplorasi antariksa bukan sebagai mimpi yang jauh, tetapi sebagai kenyataan yang mungkin muncul. Pada tahun 2002, ia mendirikan SpaceX dengan tujuan membuat penerbangan antariksa lebih efisien, ekonomis, terjangkau, dan jauh melampaui itu. Dan sejak 2002, seperti yang sering ditampilkan di situs web SpaceX, perusahaan ini telah mengumpulkan serangkaian pencapaian yang luar biasa. SpaceX berhasil mencuri perhatian dunia dengan mencapai berbagai tonggak sejarah yang pionir. Perusahaan ini memegang gelar sebagai satu-satunya perusahaan swasta yang berhasil membawa wahana antariksa kembali dari orbit rendah bumi, sebuah prestasi yang pertama kali dicapai pada 2010. 2 tahun kemudian, perusahaan kembali membuat sejarah dengan kapsul Dragon, menjadi wahana antariksa komersial pertama yang mengangkut pasokan dari dan ke stasiun luar angkasa internasional. Pada 2017, SpaceX berhasil melakukan penyalaan ulang pertama roket orbital, sebuah pencapaian teknologi, dan kini telah mengintegrasikan roket yang dapat digunakan kembali ke dalam peluncuran rutin mereka. Tahun 2018 menandai debut Falcon Heavy, yang menjadi roket operasional paling kuat di dunia, dengan kapasitas 2 kali lipat dibandingkan pesaingnya. Seperti yang terlihat jelas, ini bukan sekadar perusahaan biasa, melainkan sebuah organisasi yang digerakkan oleh tujuan yang lebih besar, memperluas batas-batas kemanusiaan di luar angkasa, menuju Mars dan lebih jauh lagi. SpaceX telah berdedikasi penuh untuk mewujudkan penerbangan antariksa berawak dan lebih dekat dengan tujuan itu daripada yang banyak dibayangkan. Alasannya, Elon Musk dalam beberapa tahun terakhir telah mengembangkan berbagai wahana antariksa, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dan baru-baru ini fokus pada pengujian model-model yang, menurutnya, akan membawa kita ke planet merah. Di antara proyek-proyek tersebut adalah serangkaian wahana yang dinamai secara sederhana sebagai Starship. Konsepnya melibatkan sebuah wahana antariksa berukuran besar, juga disebut Starship, dirancang untuk membawa hingga 100 penumpang, dan sebuah roket raksasa bernama Super Heavy. Kedua kendaraan ini akan sepenuhnya dapat digunakan kembali. Bahkan, penggunaan ulang yang cepat dan sering menjadi pilar utama visi Musk yang bertujuan untuk mengurangi biaya misi antariksa secara drastis. Tujuan akhirnya adalah membuat kolonisasi Mars dan upaya eksplorasi berani lainnya menjadi layak secara ekonomi. Inilah tantangan besar dalam membangun kehadiran manusia di planet merah itu. Secara konseptual, idenya sederhana, sampai di sana, menciptakan habitat yang berkelanjutan dan mampu bertahan dalam kondisi sulit. Namun dalam praktiknya, kita berbicara tentang ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu jam kerja dan pengembangan. Pertimbangkan semua tantangan yang mungkin muncul di Mars bahkan sebelum kedatangan kita. Dan, seperti biasa, rencana tidak pernah berjalan persis seperti yang diharapkan. Tidak bisa dihindari bahwa kita akhirnya akan mengimprovisasi solusi atau menghadapi kendala besar yang tidak diantisipasi oleh siapapun. Tapi jika Anda pikir ini membuat Elon Musk berkecil hati untuk mengejar yang mustahil dan membawa kita ke Mars dan lebih jauh lagi, Anda jelas tidak memahami cara dia bekerja. Sebelum kita menyelami lebih dalam ambisi visioner Musk, jangan lupa untuk menilai video ini dengan like atau dislike. Pendapat Anda membantu kami menyempurnakan konten kami, dan berlangganan saluran ini memastikan Anda tidak ketinggalan video mingguan kami. Musk menyatakan bahwa tujuannya adalah meluncurkan setiap pesawat Starship 3 kali sehari, dengan kapasitas muatan rata-rata 100 ton per penerbangan. Setiap kendaraan akan menempatkan sekitar 100,000 ton ke orbit setiap tahunnya. Menurut
menurut perhitungannya. Sekilas, mungkin terlihat seperti dia hanya menyebut angka acak dan sebagian itu benar. Tetapi sebenarnya, dia mengikuti aturan dasar eksplorasi ruang angkasa. Tapi apa artinya ini dalam praktik? Ini sederhana. Untuk perjalanan ruang angkasa, memilih waktu yang tepat untuk berangkat sangat penting, sama seperti mempersingkat durasi perjalanan sebanyak mungkin dengan memanfaatkan jendela peluncuran yang presisi. Terlihat rumit, mari sederhanakan. Bayangkan tata surya kita, visualisasikan bagaimana setiap planet berputar mengelilingi matahari. Perhatikan Merkurius, misalnya. Orbit lengkapnya hanya membutuhkan 88 hari, sedangkan bumi membutuhkan 355. Sekarang bandingkan periode orbital bumi dengan Mars, 365 hari versus 687. Ya, perbedaannya signifikan. Atas alasan ini, bumi dan Mars jarang berada dalam posisi sejajar. Karena itulah Musk, NASA, dan pihak lainnya fokus mengirim manusia ke planet merah itu dalam periode-periode tertentu. Memproduksi 100 Starship per tahun menghasilkan 1.000 dalam satu dekade atau 100 megaton per tahun. Mengangkut sekitar 100.000 orang setiap siklus orbit antar planet. Cuitnya di Twitter. Bagi Musk, perencanaannya berskala abad, bukan sekadar mencapai Mars, tapi memastikan bahwa begitu tiba di sana, kita punya kemampuan membangun koloni yang layak. Kita punya pesawat ruang angkasa yang diperlukan untuk membangun basis mandiri dalam waktu yang wajar. Dan dengan wajar, maksudnya sekitar 50-100 tahun. Tepat, ini bukan proses yang cepat, namun semakin cepat kita memulai, semakin cepat pula kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan itu salah satu tujuan utama Musk. Bertindak sekarang, alih-alih menunggu perkembangan masa depan yang mungkin mempercepat proses, karena penundaan bukan pilihan ketika kita sedang membentuk nasib umat manusia. Saat membagikan perhitungan ini, seorang pengikut menanyakan, apakah Musk serius ingin menetapkan 1 juta orang Mars pada 2050? Jawabannya ya, tapi dengan catatan, jelas, ini melampaui garis waktu awal kita. Sebagian penjelasannya terletak pada waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan koloni yang mampu menopang dan menampung begitu banyak penghuni secara mandiri. Tapi bagaimanapun, target adalah target, dan percayalah, ini hanya beberapa ambisi terkini Elon Musk untuk mendorong eksplorasi luar angkasa. Ia juga mempersiapkan Starship untuk misi ke bulan pada 2023 yang didanai miliarder Jepang. Tidak main-main, Elon berkolaborasi dengan NASA dalam berbagai proyek untuk kemajuan eksplorasi kosmos dan lebih jauh lagi. Secara singkat, ia adalah seorang pria yang sibuk dan kita harus menghargai aspirasinya untuk membawa kita ke luar angkasa dan lebih jauh lagi. Namun, mari kita realistis sejenak. Meskipun Elon Musk memang seorang visioner yang ambisius dan benar-benar inovatif, ia telah menunjukkan kekuatan persuasinya di masa lalu dengan mendirikan SpaceX dan proyek-proyek lainnya. Harus diakui, menjajah Mars melibatkan tantangan yang sama sekali berbeda yang harus dipecahkan oleh Musk dan timnya seiring kemajuan mereka, dan tenggat waktu bisa dengan mudah dilanggar, sesuatu yang ia ketahui sangat-sangat baik. Hanya dalam 1 tahun terakhir, meskipun ada pencapaiannya seperti peluncuran proyek Starlink, terdapat berbagai kendala dengan pesawat luar angkasa timnya, termasuk Starship, kegagalan mekanis, kebocoran bahan bakar yang menyebabkan ledakan besar selama pengapian, dan tentu saja pesawat yang hilang. Penerbangan berawak yang awalnya direncanakan dalam waktu dekat ditunda untuk menghindari risiko keselamatan. Dan itu hanya yang kita hadapi di bumi. Sekarang, bayangkan menghadapi masalah-masalah ini di luar angkasa. Starship akan memiliki kapasitas untuk membawa muatan besar dan mempertahankan kecepatan yang memadai. Tetapi perjalanan tetap akan memakan waktu berbulan-bulan. Bahkan dengan bantuan orbital, perjalanan akan sangat berat dan hal-hal tak terduga bisa muncul jauh sebelum pendaratan di Mars. Tentu saja, Musk tahu bahwa untuk memastikan kesuksesan, tanah harus dipersiapkan sebelum kedatangan manusia. Oleh karena itu, ia akan mengirim pesawat kargo ke planet tersebut terlebih dahulu, meninggalkan sumber daya penting untuk ketika manusia akhirnya mendarat. Ini, omong-omong, adalah rencana yang dijadwalkan untuk tahun 2024. Muatan akan berangkat pertama, bukan manusia, tetapi begitu pesawat mendarat dan izin untuk fase berikutnya diberikan, kita, setidaknya sebagian, akhirnya akan mencapai Mars. Pada tahap awal kolonisasi Mars, akan sangat penting untuk mendirikan basis yang tidak hanya menyediakan udara untuk bernapas, tetapi juga melindungi kita dari kerasnya lingkungan planet yang tidak bersahabat, memungkinkan kita hidup tanpa ketergantungan konstan pada pakaian antariksa. Axe juga fokus pada tantangan ini. Proyek awal mereka terdiri dari satu basis berukuran besar untuk memulai kolonisasi. Strukturnya akan memiliki tinggi 12,5 meter dan lebar 4,9 meter, dilengkapi dengan 3 ruang bertekanan berbeda, memungkinkan para kolonis berpindah antara interior dan eksterior dengan penyesuaian
tekanan minimal pada tekanan atmosfer. Diumumkan bahwa kelompok pertama kolonis akan terdiri dari 6 orang, jumlah yang wajar untuk misi bertahan hidup pertama di Mars. Tentu saja, kita tidak akan memulai dengan sebuah metropolis. Namun, jika basis terbukti efisien, tanpa kegagalan kritis terkait tekanan, daya tahan, dan faktor lainnya, unit baru dapat dikirim. Basis tambahan ini dapat dihubungkan oleh terowongan bertekanan, mengikuti konsep yang sudah familiar dalam film dan serial fiksi ilmiah. 6 perintis ini akan memiliki misi yang sangat menantang. Di atas segalanya, mereka perlu hidup di Mars dan melakukan semua penelitian serta eksperimen yang diperlukan sebelum waktu habis. Kita akan membahas lebih lanjut tentang ini nanti. Mereka akan dilengkapi dengan alat untuk melakukan berbagai macam tes. Bagaimanapun, jika kita ingin menghuni Mars, kita membutuhkan makanan, bukan? Secara alami, NASA atau SpaceX, siapa yang lebih dulu sampai, akan mengirim persediaan untuk memastikan kelangsungan hidup awal kita. Tetapi untuk membangun koloni yang benar-benar mandiri, akan sangat penting untuk menanam makanan kita sendiri, terutama tanaman. Jika Anda ingat film The Martian, itulah yang perlu dilakukan astronot untuk bertahan hidup, dan dia berhasil berkat kreativitas dan sumber daya yang tersedia. Sekarang bayangkan versi yang lebih canggih dan siap dari eksperimen itu, dengan struktur yang memadai dan sedikit improvisasi. Haruskah kita mengeksplorasi kemungkinan membuat pola kotak-kotak seperti papan catur di permukaan Mars? Itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Selain itu, ada potensi penambangan. Ekstraksi sumber daya di Mars menjanjikan revolusi karena berbagai alasan, terutama karena beberapa material bawah permukaan mungkin penting untuk menopang kehidupan manusia dalam jangka panjang. Mineral-mineral penting untuk persediaan dan bahkan emas yang bisa dikirim ke bumi untuk mendanai misi-misi masa depan, termasuk di antara kemungkinannya. Mengenai jadwal, seperti yang telah disebutkan, kelompok pertama kolonis akan tinggal di Mars selama kurang dari 1 tahun. Tujuannya adalah untuk menguji sistem, membuktikan efisiensinya, dan banyak lagi. Kali ini, bukan tentang memecahkan rekor, tetapi memastikan semuanya berfungsi sesuai rencana dan semua orang kembali dengan selamat. Setelah kembali, mereka akan menjalani evaluasi untuk memastikan kondisi kesehatan dan adaptasi mereka terhadap kehidupan di bumi. Langkah-langkah ini sederhana di atas kertas, tetapi menantang dalam praktiknya. Baik NASA maupun Elon Musk menyadari hal ini. Namun, inilah justru daya tarik eksplorasi luar angkasa. Apakah kita benar-benar bisa melakukannya? Akankah mungkin mencapai semua tujuan kita? Akankah SpaceX berhasil membawa Starship ke Mars? Banyak ketidakpastian, dan dengan misi yang masih jauh, prediksi apapun berisiko. Tetapi jika semuanya berjalan lancar dan kita berhasil mendirikan koloni di sana, itu akan mengubah nasib umat manusia. Kita tidak akan lagi terbatas pada satu planet. Seiring waktu, kita bisa menghuni banyak dunia. Dan setelah koloni pertama, akan ada yang lain. Masa depan tidak pasti, tetapi mustahil untuk tidak mengagumi ambisi Elon Musk dalam mewujudkannya. Ketika dan jika dia berhasil, dia pasti akan menjadi orang pertama yang berkata, "Saya benar." Saya berterima kasih kepada semua yang telah menonton video ini. Bagaimana pendapat kalian tentang analisis ini mengenai SpaceX dan perjalanan menuju Mars? Menurut kalian, apakah tujuan Elon Musk untuk mendarat di planet merah pada tahun 2024 akan terwujud? Apa saja tantangan terbesar yang mungkin dihadapi oleh misi ini menurut kalian? Silakan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai atau tidak konten ini. Sampai jumpa di video berikutnya di channel ini.